Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hendrik Triwanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Baris Kedua Makhluk Umum di MPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor mahasiswa 259-038 4950164, asal sekolah MTS YPAK Cibubur Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pada hari ini Selasa tanggal 26 Agustus 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di satuan pendidikan di mana saya mengajar. Mata pelajaran PKN dengan materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada kelas 7. Berikut ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Saya silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sekarang kita sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin absen dulu ya. Andrin, kemana Andrin? Sakit. Dwi Putra. Sekarang kita perhatikan pelajaran. Kita masuk materi hari ini, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang Pancasila dari masa prasejarah, masa kerajaan, dan masa perjuangan kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini seperti di layar lihat terdiri dari 4 kategori ya. Oke, kalau tidak ada Bapak ingin bertanya. Yang pertama, kalian sudah mengenal kemarin sedikit sekilas kita bahas tentang Pancasila dari masa prasejarah, kerajaan maupun masa perjuangan kemerdekaan. Apa sih Pancasila itu? Masih ada yang ingat? Dasar negara. Apa sih dasar negara itu? Kemarin kita analogikan sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu agar kokoh berdiri, tahan lama, itu yang paling pertama harus diperhatikan dasarnya. Dibangun dasarnya dulu kan, seperti bangunan sekolah ini. Dasarnya harus kuat. Jadi kalaupun nanti kita seberapa tingkat itu dasarnya juga harus kuat untuk menopang bangunan di atas. Begitu juga sebuah negara. Jadi kalau dasarnya kokoh kuat,
kelima pertanyaan pemantik ini sudah dibahas kemarin? Sudah selesai semua? Sekali lagi kita diskusikan ya. Tujuannya apa sih BPUPKI itu dibentuk? Untuk apa, Eriska? Untuk apa? Untuk apa sih? Tujuan dibentuknya BPUPKI itu untuk apa sih? Untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang lain, coba. Kelompok sini, Salma. Kemarin kan sudah Bapak bagikan ini lembar ini ya, lembar kerja peserta didik KPP ini sudah Bapak bagikan kan? Apa tujuan dibentuknya BPUPKI dan apa yang melatar belakangnya terbentuknya BPUPKI? Oke, kita tonton video dulu ya. Ini Bapak harapkan kalian benar-benar menonton video ini, terus kalian pahami ya apa yang disampaikan itu di dari video tersebut yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI apa? Tadi ada kelompok ini sudah dibahas secara kelompok. Apa yang melatar belakangi ya semuanya? Melatar belakangi terbentuknya BPUPKI. Apa? Coba semuanya siapin ya. Coba kasih waktu 1 menit. Apa
Tujuannya? Berarti Pancasila sudah ada? Sudah paham? Oke, dari ini dulu lah. Apa yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI? Apa yang melatar belakangi? Apa Pit? Apa yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI? Tadi di awal-awal video, kondisi Indonesia saat itu ya dijajah siapa? Saat itu kita dijajah oleh Jepang. Terus saat itu kondisi dunia dalam kondisi apa? Perang apa? Perang dunia berapa? Perang dunia kedua. Bagaimana diketahui Jepang ini di posisi pihak mana saat itu? Sebetulnya Jepang dengan Belanda. Inggris. Indonesia. Jepang, Indonesia kan dalam kondisi terjajah. Jepang itu rivalnya itu Belanda. Karena dia nyerang tadi kan Indonesia dijajah Belanda. Jepang masuk nyerang Belanda. Akhirnya yang menguasai Indonesia Jepang. Nah temannya berarti dia rivalnya Belanda. Temannya Belanda siapa? Hah? Inggris. Inggris terus? Ya, India itu jajahan Inggris masuk di situ. Apa lagi? Inggris terus? Prancis. Spanyol. Inggris, Prancis. Dan lain-lain. Nah Jepang itu dia masuknya ke Jepang. Kalian pernah dengar Hitler? Hitler dulu pemimpin Jerman saat itu ya, yang memimpin perang, dia mengekspansi, menyerang, menjajah negara-negara sekitarnya, yang mengakibatkan terjadinya perang dunia kedua. Jadi seperti hari ini Rusia menyerang mana Rusia? Ukraina. Nah dulu juga Jerman seperti itu ya, menyerang negara-negara tetangganya seperti Polandia. Jadi saat itu dipimpin oleh Jerman. Nah setelah Amerika Serikat masuk dalam perang dunia kedua, Jepang ya berhadapan dengan Jepang itu mengakibatkan Jepang kewalahan. Terus pengaruhnya dengan Indonesia apa? Sehingga terbentuknya BPUPKI. Coba lihat lagi buku teksnya di halaman 9. Apa enggak? Apa yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI? Kan belum terbentuk, bagaimana mau sidang? Jadi BPUPKI itu belum terbentuk. Apa yang melatar belakangi sehingga terbentuk? Ada yang tahu? Ini kelompok sini? Apa? Nih, semua silakan. Siap. Yang melatar belakangi BPUPKI adalah adanya keinginan untuk membuat perumahan Pancasila seperti Indonesia. Ada lagi?
yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI. Tadi apa BPUPKI itu? Nah, posisi Indonesia saat itu terjajah sama Jepang. Jadi awal video tadi diceritakan bahwa Jepang, walaupun dia mempunyai negara jajahan, dia berperang dengan Inggris, Prancis atau bahasanya segitu ya. Terdesak di Pasifik. Pasifik itu termasuk Indonesia lah, sekitar Asia ya. Terdesak, maka dia butuh bantuan dari Indonesia atau rakyat Indonesia. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia, maka dijanjikanlah kemerdekaan. Maka dibentuklah BPUPKI untuk menyelidiki, kan itu ya, menyelidiki kesiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini kan ada tuh di halaman 9, coba buka halaman 9. Jepang terdesak sekutu sejak tahun 1944. Jepang terdesak oleh sekutu dalam perang Asia Timur termasuk di Indonesia. Karena jajahan Jepang itu tidak hanya Indonesia. Kapan terbentuknya BPUPKI? 28 Mei. Itu yang pelantikannya ya. Tanggal 29 April 1945 penentuan anggota BPUPKI. Jadi tujuan dibentuknya BPUPKI apa tadi? Menyelidiki apa? Kesiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi karena ada janji, karena Jepang terdesak di perang dengan sekutu, Jepang merasa membutuhkan bantuan ya, negeri jajahannya termasuk Indonesia, maka dijanjikanlah kalau kalian membantu kami, maka nanti suatu hari kami akan berikan kemerdekaan. Maka dibentuklah BPUPKI. Nah, anggotanya siapa aja? Ya, coba lihat di bukunya. Terdiri dari 60 anggota, apa aja? 60 anggota. Terdiri dari apa
yang selain diri kalian? Apa dari Saril dulu, coba nanti gantian ya, satu-satu. Membuat diri saya beradab dan berbagi makanan seorang hadis. Boleh lah, tengah dong. Putra, apa makna? Makna Pancasila? Belum Bapak. Ini kan soalnya yang kalian alami sendiri gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, apa makna Pancasila bagi diri kalian? Bagi dirimu apa Pancasila? Lucu-lucunya mana? Bukan menurut saya, menurut Putra sendiri. Apa makna Pancasila bagi diri kalian? Enggak, misalnya, nih. Gampangnya gini, dengarkan Bapak ya. Kamu mengamalkan nilai-nilai Pancasila enggak dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Itu sesuai dengan syarat apa? Yang Bapak tanya Putra. Coba yang lain dengerin. Kamu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari enggak? Mengamalkan apa? Contohnya? Gotong royong setelah menikah. Apa maknanya gotong royong bagi kamu? Itu sama orang. Apa manfaatnya? Bekerja sama dengan orang, apa manfaatnya? Hah? Selesai. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Selesai. Terus apa lagi? Gotong royong. Manfaatnya? Ini selokan jadi bersih, rumah jadi bersih, ya kan? Itu makna kan? Jadi lingkungan tempat kamu tinggal jadi bersih. Kalau kamu kerjakan sendiri, Cepat aman, ya. Lingkungannya luas. Kalau kerjakan sesama masyarakat gotong royong, si rapi coba. Apa makna Pancasila bagi diri kamu? Nah, ini pertanyaannya. Apa makna Pancasila bagi diri Rapi? Rapi merasa nggak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Beribadah sesuai dengan sila ketuhanan yang maha. Maknanya apa? Maknanya menjadi lebih bentuk beribadahnya dulu apa? sholat, Selain sholat terus membaca Al-Quran, Al-Quran. Ada nggak manfaatnya sholat sama baca Al-Quran bagi diri kamu? Apa manfaatnya? mendapat pahala, Terus ada lagi nggak? dekat dengan Allah, Kalau kamu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, pengaruhnya bagi diri kamu apa sih? menuju surga, Di kehidupan. Nih contohnya nih. Kamu pernah mencuri nggak? Hah? bisa, Mencuri? Misal nih kamu mencuri. Nggak pernah? Nggak pernah mencuri? Karena kalau kamu mencuri, ada rasa bersalah kan? Maka tindakan mencuri itu sesuai dengan dosa. Jadi membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Oke, sekarang Angga coba refleksikan. Apa makna Pancasila bagi diri kamu? Ya, yang lain dipersiapkan ya. Refleksinya apa makna Pancasila bagi diri kalian? Nanti Bapak tanya satu-satu ya. Yang simpel-simpel aja coba apa?
jadi anak manusia memang melakukan sesuatu saya tolong. Waktu kejadian kemarin ya, Apa? kesurupan. Wah, teman. Ya. Itu hikmahnya bagi kamu apa sih? Tolong kurang. Membuat Membuat hati kamu semangat, membuat orang lain juga ikut senang kok. bahagia. Bahagia saya itu. Bahkan sekarang sini, mana? Pamer. Terus sih. Ini dengan Istilah sama apa? oh betul. Manusia. Ini mau siswa ini apa? Iya. Kayaknya berarti sila keempat. Apa maknanya? Bagaimana kalau misalnya kelompok ada yang memaksakan perilaku? Saskia. Maknanya apa? Kamu setelah bersedekah, apa yang kamu menghasilkan? Sekarang si Ica. Ica ditetapi kan aku. Kenapa ikut apa itu? Wah. Itu sesuai dengan sila berapa? Dua. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kelima. Gimana bentuknya? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kita tuh tidak membeda-bedakan. Ini siswa-siswa semua ini kita perlakukan sama. Kita tidak membeda-bedakan jenis kelaminnya, asalnya dari mana, bentuk rupanya bagaimana, kita harus jadi kalian istri bapak memperlakukan semua siswa juga harus itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan haknya dan melakukan doa. Ya, mana nih? Ada. Pak. Mau saya mana? Hah? melakukan perbuatan dosa atau perbuatan buruk menjadi takut. Kalau orang yang jauh dengan Tuhan, dia mencuri,